Yang saya hormati para rohaniwan, yang saya kasihi sidang kebaktian yang sekalian, selamat siang, Wete Tungtian Sancai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan nikmat kehidupan sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di ruangan suci ini untuk melaksanakan ibadah suci. Dan kepada Tuhan, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak bisa hadir, kita doakan agar di kesempatan yang berikutnya mereka bisa hadir kembali untuk melaksanakan ibadah bersama dengan kita. Sancai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi santapan rohani yang saya beri judul Keberanian yang Benar. Dan saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat para ibu, dan selamat datang buat keluarga Joseng Eka ya sebenarnya ya, tapi dia tidak mau menyandang, katanya sudah tidak mau menyandang lagi gelar rohaniwan. Saya juga kalau bisa dicopot juga nih. Ya, dia dulu tinggal di Lombok tapi sekarang sudah kembali ke Cimanggis ya, Jalan Lambau ya, Coseng ya, saya panggil Coseng aja ya. Ya, semoga bisa mengikuti kebaktian, dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa memberi manfaat baik buat diri saya pribadi maupun buat Coseng dan umat yang hadir pada hari ini. Kembali lagi, materinya saya beri judul Keberanian yang Benar. Ini didasari oleh situasi sekarang ini yang begitu brutal ya, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, jangankan nonton di TV ya, jangankan baca di Facebook, kalau kita jalan aja ya, kita sudah begitu melihat kejadian-kejadian yang sungguh berani ya, tanpa didasari oleh kebenaran. Contohnya apa? Kemarin aja saya ya bersama dengan suami boncengan, saya di jalan lurus tiba-tiba keluar motor dari gang ya. Apa yang terjadi? Ya, benturan otomatis. Ya, kenapa? Karena ya tadi dia berani sekali ya, tapi tidak berlandaskan kebenaran. Kebenarannya di mana? Harusnya kalau yang SIM-nya nggak nembak, kalau dari gang harusnya gimana? Nah, berhenti dulu, lihat dulu kayak orang mau mau nyebrang, lihat kiri kanan ya, bukan langsung bablas. Untungnya nggak kenapa-napa, dan yang marah-marah bukannya saya malah dibilang lebay ketika saya teriak, kaki saya kena roda depan motornya ya. Saya dibilang lebay, tapi ya udah, kami lewat. Cuma suami saya sempat juga celetuk, loh saya lurus loh, bukannya belok, bukannya dari jalan lurus, bukan di jalan belok, tapi dia yang lebih marah ya. Nah, itulah contoh yang paling akurat dari keberanian yang tidak berlandaskan kebenaran. Nah, ada muridnya Nabi namanya Culo, tapi dia nama kecilnya Tiong Yu ya. Tadi sudah dibacakan sama Hazel bahwa Culo itu ya berani banget tanpa berpikir panjang, tanpa dilandasi dengan kebenaran, dan orangnya tidak bijak. Tapi itu sebelum ketemu Nabi, maksudnya dalam artian sebelum banyak belajar sama Nabi. Beliau itu ya tadi berani banget ya, sampai Nabi bilang begitu, kalau jalan suci tidak bisa dijalani ya, dia mau pergi aja tuh ke laut dengan naik perahu. Kalau ke laut ya, bukannya lempar mantan ya, ke laut aja ya. Tapi ini kalau bandingan perahu sama kapal beda ya. Kalau perahu itu perahu kayu biasa, tapi kalau kapal yang besar yang sudah ada mesinnya dan sebagainya. Nah, ini Nabi ceritanya tadi mau pergi, ya udah kita lewatin aja tuh jalan suci, kita bawa aja tuh ke laut ya. Nah, Nabi bilang cuma Culo yang bakal ikut sama saya. Kenapa? Karena Culo orangnya berani, tapi nggak mikir panjang. Jadi ntar kalau di laut mati, ya udah, gitu, ya. Nah, kita mau nggak kayak begitu? Berani yang tanpa berdasarkan kebenaran, ya. Nah, itu dia panggilnya si Tiong Yu gitu ya. Makanya tadi di Sabda Suci
5:7 ya, kita buka lagi coba. Nabi bersabda, bila jalan suci tidak dapat dijalankan, kukira lebih baik dengan dengan naik rakit pergi ke laut. Rakit itu maksudnya perahu itu ya tadi. Kalau kita malah kalau rakit dari apa? Dari bambu ya. Bayangin dengan bambu ke laut lepas yang gelombangnya besar sekali. Ya, nah ini juga sama nih. Kalau misalkan anak-anak pakin ya, belum siap mental ya, tapi sudah pegangan tangan ya, mesra-mesraan, tahu-tahu apa? Nikah sebelum waktunya, akhirnya apa? Nah, itu juga berani, tapi tidak berlandaskan kebenaran. Jadi jangan dilakukan ya, jangan jadi seperti Culo, murid Nabi yang belum banyak belajar sama Nabi ya. Nah, saya yakin dan percaya anak pakin di sini mah udah sering belajar ya, sering datang ke Litang, apalagi banyak nulis-nulis ya. Bukan cuma nulis doang ya. Nulis doang apa enggak nih? Yang masih sekolah, nulis, tanda tangan, rohaniwannya atau pengkhotbahnya udah selesai. Enggak ya? Anak pakin Depok mah enggak ya, top Marco top ya. Nilainya juga bagus ya Wensu ya. Sampai bete Wensunya. Baik, saya lanjutkan. Yuk, sungguh keberanianmu melebihi aku ya. Sayang kurang pandai memikirkan persoalannya. Jadi ya tadi tuh, dia asal kalau udah Nabi bilang begitu, dia banyak belum belajar ya tadi langsung aja ya. Kalau misalkan yuk atau Culo di sana ada ada peperangan, nah, dia udah langsung tuh tanpa berpikir lagi, tanpa dengar kiri kanan masalahnya apa, langsung dia pergi ya, perang. Padahal belum tentu itu perang yang sebenarnya mementingkan negara ya. Keberanian memang kelebihan Culo, sayang jiwanya kurang matang, kurang dewasa, kurang bijak. Karena ya kalau kita tahu menyeberangi laut hanya dengan perahu, bisa-bisa baru sampai tengah sudah pecah dan hancur. Suatu waktu Culo bertanya, apakah seorang kuncu mengutamakan keberanian? Perlukah kuncu membina keberanian? Nabi Kongcu menjawab lagi, seorang kuncu mengutamakan kebenaran. Ya beda. Tadi muridnya nanya tentang keberanian, tapi Nabi menjawabnya tentang mengutamakan kebenaran. Seorang kuncu berpegang, berani tanpa kebenaran akan mengacaukan. Seorang rendah budi yang hanya mengandalkan keberanian tanpa menjunjung kebenaran, tak ada bedanya dengan perampok. Nah itu tadi yang sudah dibacain sama Ezal juga di Sabda Suci 17:23. Artinya menjunjung keberanian tidak salah ya, nggak salah berani ya, tetapi keberanian harus terkendali, harus ada landasannya adalah kebenaran ya. Jadi tidak berani yang membabi buta ya, tapi berani yang berlandaskan kebenaran. Saya pulang malam nggak apa-apa, perempuan ya, tahu-tahu kan berani tuh, tahu-tahu apa, begal. Yang susah siapa? Bukan diri sendiri, tapi orang banyak, khususnya keluarga. Kalau cepat-cepat diketahui, kalau enggak tadi kayak Culo, mikirnya pendek, enggak panjang. Jadi harus berpikir panjang. Kalau mau marah, saya pernah bilang juga, kalau mau marah gimana? Tarik nafas dalam atau mundur 7 langkah, maju 7 langkah, terus balik lagi ke tempat. Marah gak? Udah kehabisan napas ya, karena maju mundur cantik ya. Jadi nggak akan bisa marah. Jadi itu juga ya. Saya lanjutkan. Keberanian yang dijalankan seorang rendah budi tidak ada bedanya dengan perbuatan penjahat dan orang bodoh ya. Kayak apa itu namanya,
seringkali terjadi minimarket ya, yang kecolongan, itu namanya, dirampok dan sebagainya ya. Itu banyak orang-orang yang berani tapi tidak berlandaskan kebenaran ya, berani banget ya. Keberanian tidak dilandasi kebenaran adalah kejahatan terbesar di dunia ini. Lalu apa artinya kebenaran? Ya, tadi kan kita ngomongin keberanian, kebenaran, keberanian, kebenaran. Keberanian tadi udah jelas ya. Tapi berdasarkan kebenarannya itu kayak gimana sih sebenarnya kebenaran itu? Ya. Kebenaran adalah sebuah pengendalian dalam hati. Ya, pengendalian dalam hati. Nabi Kongcu bersabda, orang yang dapat mengendalikan diri sekalipun mungkin berbuat salah itu jarang terjadi. Itu ada di Sabda Suci 4 pasal yang ke-23. Bener gak? Seorang yang dapat membatasi dirinya sekalipun mungkin berbuat salah pastilah jarang terjadi. Ya, nah itu pengendalian diri. Ya, kebenaran itu adalah pengendalian diri. Nah, orang yang ada niat mengendalikan diri, kesalahan yang dibuat pastilah menjadi berkurang. Contohnya, ya, misalnya nih, dilitang ya. Tiba-tiba ada dompet, tas tangan terbuka. Ya, tas tangan terbuka. Kalau nggak ada pengendalian diri, nggak ada mawas diri, apa yang akan terjadi? Tangannya jadi white snake ya. Mumpung orangnya lagi matanya ke depan, orangnya lagi sembahyang, sama-sama sembahyang, matanya pasti merem. Jadi ya, padahal kita nih semuanya rata-rata mana mungkin sih dilitang gitu ya, akan kejadian ya. Tapi siatian ceun di kita mah nggak pernah ada. Yang sering terjadi adalah di mana? Di tempat saudara kita ya, orang lagi lagi sembahyang, lagi nunduk, tahu-tahu ada orang dari luar, slep, tasnya diambil. Di kita mah nggak mungkin terjadi, ya. Saya akan percaya. Kenapa? Karena kita sudah punya pengendalian di diri. Itu bukan menjadi haknya kita. Ini tempat ibadah, tempatnya Tuhan, bukan tempatnya kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran. Pun di luar sana, kalau itu tidak benar, ya tidak kita lakukan walaupun kita punya keberanian. Ya, saya lanjut. Orang yang sudah mampu mengendalikan diri, berani introspeksi, berani mengakui kesalahan, itulah keberanian yang dianjurkan oleh agama Konghucu. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah tahu kita salah, ya, kita melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran, lalu kita minta maaf, ya, berarti itu sudah melakukan apa yang menjadi anjuran agama Konghucu. Nah, ini Bapak Ibu, ada seorang sastrawan, dan di dalam karyanya dia menyinggung tentang keberanian. Beliau menyebut keberanian yang sesungguhnya adalah keberanian besar. Ya, nah, kata beliau begini, zaman dahulu orang yang disebut kesatria itu adalah orang yang memiliki kepribadian lebih dari orang biasa. Orang yang punya kepribadian yang lebih dari orang biasa. Saya amin ya. Orang punya rasa tidak tega, melihat si lemah dihina maju membelanya. Tapi Bapak Ibu, ini belum dibilang keberanian yang besar, ya. Ini masih dibilang keberanian yang biasa-biasa aja. Ya, jadi maksudnya kalau kita ngelihat ada orang jatuh, pasti kita langsung gak tega, ya. Ngedenger orang sakit udah langsung gak tega, ya. Tapi ini namanya baru keberanian biasa-biasa saja, ya. Mau ngebelain orang yang ketika dipukulin kita juga berani maju, itu namanya keberanian yang biasa-biasa saja, belum keberanian besar. Lalu keberanian besar yang gimana? Ya, yang kayak gimana keberanian besar? Hari ini tanggal berapa? 21 April.
Siapa tokohnya? Nah, dialah orang yang punya keberanian besar. Ngapain dia? Mengangkat derajat perempuan untuk bisa menjadi setara dengan para lelaki. Ya. Bisa juga menjadi tulang punggung. Bahkan seperti siapa ini namanya? Cindy, ya. Jadi single mom yang hebat. Ya, luar biasa. Saya salut. Kenapa? Kalau tidak ada Ibu kita Kartini, belum tentu ya saya Cindy bisa sehebat sekarang ini. Ya. Jadi Ibu kita Kartini itu adalah wanita yang beraninya sangat luar biasa, kesatria besar, ya. Sosoknya seperti perempuan. Lalu di kita siapa? Siapa? Iya, mamanya Nabi Kongcu, ya. Dia rela mengorbankan masa remajanya, ya, masa bermainnya, dan menikah, ya. Dalam usia yang sangat muda beliau menikah. Dia mengorbankan dirinya, ya, mengorbannya dalam tanda kutip untuk, ya, kebaikan dunia. Dan akhirnya benar saja, ya, setelah dia melakukan kebaikan dan akhirnya kita bisa mempunyai seorang panutan yang luar biasa, yaitu Nabi Kongcu, ya. Itulah perempuan-perempuan hebat yang kita bisa ketahui. Lalu kalau lakinya siapa? Siapa lakinya? Siapa? Ayah kita yang pastinya, yang paling dekat. Ya, ayah kita. Orang yang berani melakukan yang berdasarkan kebenaran. Kalau misalkan dia nggak berani dan tidak berdasarkan kebenaran, kita mungkin tidak akan seperti sekarang. Lalu siapa lagi? Ya inilah, ya, Nabi Kongcu, ya, penyedar, penilik hidup kita. Ya, jadi jelas banget, ya, yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana tidak, kelihatan, ya. Nah, jadi kembali lagi, jangan seperti Culo yang belum banyak belajar, beraninya cuma membabi buta. Tapi jadilah Culo yang sudah banyak belajar dengan Nabi, menjadi orang yang jauh lebih bijak, berani berdasarkan kebenaran. Nah, kita juga sama, jadilah umat Konghucu yang berani berdasarkan kebenaran, karena kita sudah bertahun-tahun, ya, datang ke Litang untuk beribadah, sehingga mengetahui nih mana yang harusnya kita lakukan, yang mana tidak, ya. Kalau misalkan terjadi kayak kemarin saya itu, ya, jangan keluar apanya, kebun binatangnya, ya, kamar mandinya jangan keluar, sudah redam saja, ya, walaupun udah diubun-ubun. Apalagi kalau udah kejadiannya tengah hari, ingat, oh iya, 7 ke belakang, 7 ke depan, sama, bener atau enggak, jangan-jangan kita juga yang melakukan kesalahan, ya, jangan-jangan menurut tadi kita yang melakukan kesalahan, jadi kita yang mencelakai orang lain. Jadi punya cita-cita yang jauh tinggi, ya, jangan seperti saya yang suka gampang terkejut, tidak mudah marah, ya Bapak Ibu. Jadilah umat Konghucu yang berani berdasarkan kebenaran. Demikianlah Bapak Ibu, sidang kebaktian yang kasih, santapan rohani yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga juga berkesan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terimalah kembali, salam penunggu iman, bawahnya dalam kebajikan, Tuhan berkenan. Wete tungtian. Sancai.